Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini kita kembali lagi tentunya ya untuk di hari ini menjelang istirahat makan siang dan tentunya untuk Anda pemirsa ini juga harus waspada ya. Memang untuk makan siang ini memang menggugah selera kita. Semuanya ingin dibeli, semuanya ingin dimakan dan tentunya kitalah yang harus mengatur semuanya itu, jangan sampai semuanya ingin dimakan, mulai dari makanan yang mengandung kolesterol semuanya dihajar. Terus juga yang SS-an, nah semuanya juga dihajar. Nah tentunya ini juga akan berdampak buruk untuk kesehatan kita. Jadi semuanya itu memang boleh saja dimakan, yang perlu diingat adalah kadarnya. Pas-pasan saja, cukup-cukup saja. Yang penting kita bisa menikmati dengan senikmat mungkin. Jangan sampai setelah makan makanan nasi padang yang berlebih, akhirnya besok-besok kolesterolnya naik. Nah jangan sampai seperti itu. Atau juga di siang hari ini yang panas ini minum es yang berlebihan, besoknya tahu-tahu demam ya. Jadi perlu kita himbau untuk diri kita sendiri nih. Semuanya harus makannya secukupnya saja ya. Kita kembali lagi ngobrol bersama dengan jurnalis kita di siang hari ini. Nah berarti kalau untuk seorang citizen journalism ini, kalau dia tidak ada media atau dia tidak tergabung ke media online, tidak tergabung ke TV, tapi dia ingin menjadi seorang pers yang berdiri sendiri, katakanlah seperti itu. Jadi dia bisa memberikan beritanya mungkin ke media A, besok dia kasih ke media B seperti itu. Nah kalau ini bisa nggak seperti itu, Bang Dwin Kak? Bisa asal memenuhi unsur-unsur kode etik tadi kan. Nah kalaupun mau memang tergabung dalam organisasi media, itu ada IJTI, ada PWI, ada Aliansi Jurnalis Independen. Setahu saya yang AJI ini dia tidak hanya menerima seorang wartawan, fotografer, kameramen ataupun YouTuber, diajak ikut gabung bisa dia. Misalkan ya masyarakat paham ini apa informasi, sering-sering lihat ini kan, wah dia lagi, dan Aji ini sering buka anggota untuk anggota penerimaan anggota baru gitu. Jadi kalau kita tergabung kan lebih enak. Benar, betul. Ada yang ini melindungi nantinya. Ada yang melindungi. Terus juga ada wadah tempat kita belajar gitu ya. Betul. Jadi bisa tahu nih yang belum tahu unsur-unsur kode etik jurnalis apa saja, dia bisa belajar di situ. Kalau memang ada niat untuk jadi jurnalis ya langsung daftar aja ke media manapun kan. Ya diasah betul dan lebih terlindungi kalau udah gabung di media gitu. Dan kita juga harus mempunyai sertifikasi sebagai wartawan itu. Ada wartawan muda, madya dan utama. Jadi wartawan pun juga ada beda-bedanya. Ya, ada uji kompetensi wartawan. Nantinya langsung dilaksanakan oleh Dewan Pers untuk menguji bahwa layak nggak jadi wartawan. Gitu. Berarti dari sisi wartawan pun sendiri juga ada level, ada jenjang-jenjangnya gitu ya. Dan ini juga tidak asal-asalan, ada ujiannya juga. Nah, kalau untuk masanya ini, katakanlah saya baru gabung nih menjadi seorang jurnalis atau wartawan, berarti di level untuk muda. Muda. Dan ini tapi harus ngikut sertifikasi dulu nantinya. Uji UKW yang diadakan oleh Dewan Pers atau oleh organisasi media itu sendiri. Seperti PWI tadi atau AJI atau IJTI kan. Kalau lulus kita terverifikasi dan terdaftar di web Dewan Pers bahwa benar-benar wartawan ini. Jadi kalau ada kita mau ngeliput, tahu-tahu orang mempertanyakan kamu dari mana, dia klik nama kita di web sudah ketahuan bisa muncul gitu. Di Dewan Pers kan kok nggak ada, berarti masih abal-abal dong. Wartawan bodong gitu. Iya, wartawan bodong. Jadi ya sebagai citra kita kan. Benar. Saya benar wartawan. Saya sudah UKW dan ini buktinya di web. Silakan dicek gitu ya. Silakan dicek. Jadi ya orang nggak merendahkan lagi. Kan gini kan banyak kasus atau orang wartawan itu dikeraskan dikerasi kan. Betul. Wartawan ditindas.
Ya dengan adanya kita sebagai pelindung tadi kartu pers atau dengan kita sudah ikut UKW itu sudah terverifikasi, jadi kita nggak minder. Oke, benar-benar ya. Jadi kita juga punya kekuatan hukum juga sendiri, Ya, terus betul. juga karena kita juga punya sertifikasi juga. Nah, kalau jenjangnya dari muda, habis dari wartawan muda ini, nextnya, Madya. oke, Madya. Nah, ini Itu ada biasa. jenjang ukuran atau hitungan tahunnya, mungkin 2 tahun baru bisa mengikuti sertifikasi lanjutan gitu. Setahun atau 2 tahun ya. Kalau untuk jenjangnya saya nggak tahu ya. Tapi kalau untuk seperti saya kan, saya kan di lapangan tuh, muda. Nah kalau saya mau naik redaktur atau editor berita, itu harus ikut UKW lagi Madya. Oh, oke. Untuk jenjang kedua. Kalau saya mau jadi pemimpin redaksi, saya harus naik lagi ke utama. Oh, oke. Jadi Dan ada jenjang-jenjangnya. ada jenjang, itu semua butuh proses Ya. gitu. Nggak bisa instan 1 tahun 2 tahun Nggak. langsung ke Pimret Enggak, gitu. betul. Belum pernah turun lapangan tiba-tiba udah dapat sertifikasi wartawan utama. Oke, pas diajak ngeliput, waduh, Nggak tahu apa-apa. nggak tahu. Bingung tahapnya mau Iya. wawancara mana dulu. Ya betul. Oh, Nah, oke. terus tentang penulisan atau tentang relasi itu juga dinilai. Oh, oke, baik. Misal nantinya penguji kan disuruh nelpon. Kamu kenal sama bupati atau sama kepala dinas ini. Itu sebagai relasi kita nantinya diuji. Kalau kenal, lolos Oh, kasih itu. oke, dan itu memang benar-benar ditelepon gitu Ya, ya. ditelepon kan. Jadi bagaimana kedekatan emosional kita dengan narasumber gitu. Jadi dipenilailah oleh penguji nantinya. Kalau belum apa-apa, belum pernah ke lapangan, belum kenal siapa-siapa udah jadi ini dipertanyakan. Oh, oke, Betul. ada apa ini? Kok tiba-tiba dapat ini kan? Kita yang setiap hari di lapangan untuk Nggak cari kenal. berita. Ini kan buat media itu kan kayak buat kopi, langsung jadi Oke. dengan mudahnya. Benar. Beda dengan tahun-tahunnya 5 tahun, Iya. 10 tahun yang lalu beda gitu ya. Karena zaman makin berkembang itu udah makin banyak sih. Jadi ngaku-ngaku wartawan, meras-meras. Benar. Jadi citra kami yang wartawan ini yang buruk juga. Oh, oke, itulah yang mengakibatkan mungkin juga ada orang-orang yang waduh ada wartawan menjauh karena itu tadi ya. Ya betul. Ada orang yang Meras. berpura-pura jadi wartawan. Apalagi di desa-desa, untuk kades-kades ini diperas-peras, ngaku-ngaku wartawan. Makanya diminta oleh Dewan Pers itu harus ikut UKW. Oh, oke. Kalau memang wartawan itu harus sertifikasi, dia harus teruji. Nah karena adanya banyak fenomena LSM atau orang yang meras-meras ini, yang burukkan citra kami ya, jadi buruk semuanya. Benar. Jadi ya narasumber masyarakat yang awam itu takut. Wah ada wartawan, Benar. ada ini, diperas lah. Itu Oke. jadinya buruk citra Oke, kita. yang membuatnya itu padahal belum tentu dia memang benar-benar 100% wartawan. Iya, betul. Yang itu tadi wartawan abal-abal itu tadi. Wartawan abal-abal dan media yang nggak terverifikasi juga, Betul. yang belum terdaftar juga. Oke, jadi untuk pemirsa nih opini kalau ketemu nih sama mungkin didatangi sama wartawan dia mau minta berita atau apa-apa, tidak ada salahnya juga bang ya kita Ya, tanyakan tidak- ya, media betul. dari mana, terus Betul. juga ID card-nya atau juga bila perlu cek juga ya di web Iya. itu tadi. Karena di itu juga pokoknya di seluruh kode etik di 11 pasal itu ada semua wartawan Indonesia itu harus menyebutkan identitasnya. Oke. Jadi kita dari mana sebelumnya kan sebelum wawancara. Misal, permisi Mbak, saya dari TPRI Bengkulu. Saya mau wawancara tentang ini. Ya itu memang kewajiban kita kan. Oke. Dan narasumber juga berhak menanyakan itu. Mana kartu persnya Bang? Mana udah terdaftar nih? Kita jangan tersinggung kalau gitu. benar. Memang itu hak dia kan. Oke. Takutnya nanti pura-pura atau bohong Benar, itu katanya. tadi wartawan Iya, abal-abal tadi. Abal-abal katanya. Itu. Oke, jadi sebagai kalau lagi kerja lapangan ya ID card dipakai Ya, betul. gitu. Terus Identitas juga, diri itu. perkenalkan diri juga gitu. Wartawan Indonesia harus
bersikap independen gitu kan. Dia tidak mihak, dia harus mengenalkan diri. Permisi Bu, saya Dwinka, saya dari TVRI Bengkulu, izin meliput ini. Jadi mana kartu persnya Bang? Ini kartu persnya. Nah, jadi kewajiban kita juga memperkenalkan diri dan kewajiban narasumber juga untuk menanyakan hal itu. Oke, itu dia ya. Jadi kalau ada wartawan yang datang ke rumah atau ke kantor atau kemanapun yang ketemu sama Bersop ini, langsung aja tanya, nggak apa-apa ya, nggak usah takut ya nanya, maaf bang, abang dari mana gitu, boleh lihat ID card-nya gitu. Ya, Itu kadang pernah saya ini ya kejadian, mana waktu pen ibu nih saya nih, saya ini wartawan. Padahal itu kewajiban dia. Kalau wartawan itu mempelajari betul kode etik ini tadi, jurnalistik. Oke, jadi jangan pernah tersinggung kalau ditanya sama narasumber gitu. Bu, saya mau wawancara Bu. Mana ini ID card-nya? Ini ibu saya nian. Kadang sering saya ketemu orang wartawan itu. Ya, padahal dalam undang-undang pers itu memang wajib kita memperkenalkan diri dan wajib juga narasumber menanyakan itu. Oke. Itu dia nih pemirsa. Dan kalau untuk tentunya untuk dalam menggali informasi kan memang tadi ada hal-hal yang memang kita khawatirkan, misalnya seperti intimidasi atau dianggap berpihak kemanapun, apalagi di kala-kala tahun-tahun politik kan ini sangat menjadi menjadi momok lah gitu. Iya, betul. Untuk sebagai seorang wartawan, kamu ketemu sama orang lain misalnya, atau pejabat, kamu kan orangnya si ini gitu. Kenapa datang ke sini? Nah, itu bagaimana dalam seorang Dwinka menyikapi hal-hal tersebut? Dianggap seorang wartawan itu berpihak ke satu organisasi atau kemanapun atau kandidat lah misal di tahun-tahun politik gitu. Sebelum mendapatkan ejekan itu kan ya memang kebetulan di media saya sendiri tidak mau berkecimpung sekali ke dunia politik. Kita tidak mau menuliskan berita tentang ini atau itu. Kalau memang itu fakta, kita harus telusuri dulu. Itu daripada nantinya ya ada ejekan ini media nih udah berimbang nih. Benar-benar. Yang dukung misalnya 05 atau 07. Kalau maupun berita harus dua-duanya, dua calon itu. Karena wartawan Indonesia itu harus membuat berita yang berimbang, tidak memihak salah satu calon manapun dan selalu menerapkan asas praduga tak bersalah. Jadi tidak ada dalam pikirannya menduduh gitu, tetap praduga tak bersalah ya. Betul. Jadi kalau mau, saya juga ngomong sama wartawan yang lain kan, yang satu kantor, kalau mau beritakan paslon ini, yang paslon satunya lagi juga beritakan. Kita harus berimbang maksudnya kan, independen. Kalau mau buat, kalau memang dia salah satu paslon itu memang membuat kesalahan ya silakan beritakan. Yang satunya kalau nggak buat kesalahan ya nggak apa-apa. Wawancara bagaimana sikap dia atau bagaimana pandangan dia tentang itu. Jadi tidak hanya satu paslon yang diberitakan. Jadi jangan imbang semuanya. Jangan nampaknya kalau media saya ini beritakan ini aja katanya. Karena kan gini banyak. Beritanya tentang ini aja terus. Nah, yang satu itu buruk semua terus. Nggak ada baiknya. Karena kan media itu fungsinya juga untuk memberikan informasi yang selain memberikan informasi, memberikan ilmu, memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan gara-gara kita hanya dengan satu paslon itu kita dibayar mahal, kita membuat masyarakat itu bodoh karena informasi yang kita berikan kepada masyarakat. Dan ini juga termasuk tantangan juga sebagai seorang jurnalis, karena pasti kan godaan-godaan di lapangan itu pasti banyak sekali gitu. Nah, berita mana? Apa kan? Padahal berita itu tidak benar, kita berikan kita siarkan masyarakat yang nonton, gini. Jadi dia masyarakat yang mungkin awam saya. Jadi seorang jurnalis juga harus selain memberikan informasi yang yang benar, juga harus menghibur. Informasi yang menghibur kan. Jadi harus memberikan pernyataan yang akurat. Jangan hanya karena kita memihak ke satu calon dan dikasih imbalan yang sangat besar, kita menyalahkan profesi kita itu, merugikan kita dan merugikan masyarakat juga.
Oke, itu dia nih pemirsa. Memang tantangan profesi sebagai jurnalis ini kan banyak sekali ya. Yang pertama adalah ya tantangan terhadap alam sendiri, kadang betul. hujan, Ya, betul. ya mau nggak mau harus tetap terjun ke lapangan, panas-panasan. Panas-panasan. Pada saat juga demonstrasi juga pasti Benuyke juga pernah mengalami itu ya pada saat ada demonstrasi, Oh, juga ya, terjun ke sering. lapangan. Di Dewan itu ya. Mm-mm. Terakhir 2000 itu yang demo apa ya? Saya sampai mata saya ini apa? Kenegas air mata. Rasa buta kan. Sampai gedung-gedung DPR itu. Itu yang serunya juga. Oke, nah cerita seru apa lagi nih di balik profesi seorang jurnalis? Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pemirsa opini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.